Bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, analisa Al-Quran mengenai psikologis orang-orang kafir, yaitu orang kafir yang membenci, memerangi umat Islam, serta orang-orang munafikun. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan di antara karakter musuh-musuh para pembenci Islam itu, baik dari kalangan kaum kufar maupun orang-orang munafikun, mereka selalu berusaha memainkan drama di hadapan kaum muslimin. Jika mereka bertemu dengan kaum muslimin, mereka selalu menawarkan kerjasama, kesepakatan untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi ketika mereka berkumpul bersama sesama mereka lainnya, maka mereka berterus terang kebenciannya terhadap kaum muslimin. Ini percis yang apa Al-Quran katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 12, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum hubul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya, mereka tidak sadar. Nah, maka begitu juga kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 14-nya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, ya kawan-kawan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ini analisa Al-Quran, ibadallah. Nah, dari ayat tersebut, bagaimana psikologis dan tabiat dari orang-orang kafir, pembenci Islam dan orang-orang munafikun ini, yaitu mereka suka melanggar janji. Mereka adalah golongan yang membuat janji namun kemudian melanggarnya atau tidak sungguh-sungguh menepatinya. Itulah gambaran situasi yang kita saksikan sekarang ini tentang arogansi Amerika Serikat dan Zionis. Namun mereka berdua ingin menawarkan dan jualan yang kita kenal namanya Board of Peace atau BOP. Nah, sini timbul pertanyaannya, apakah perdamaian akan bisa dibangun di atas ketidakadilan? Padahal kita sama-sama mengetahui Amnesty Internasional sudah mengatakan Netanyahu sebagai penjahat HAM, dan HAM internasional sudah mengeluarkan pernyataan penangkapan untuk Netanyahu. Bahkan ada yang menarik, ada seorang ilmuwan dari Israel yang bernama Benjamin Bet Hallamy. Benjamin Bet Hallamy ini akademis yang mengajar di universitas-universitas Israel. Dia mengatakan ya bahwasanya jangan mimpi ada perdamaian ya dengan Zionis Israel. Ya, karena kenapa? Jika Israel ya menyingkirkan ideologi Zionisnya, maka itu bisa. Tetapi sekarang Israel sudah Zionis, maka jangan mimpi ada perdamaian. Itu kata akademisi dari Israel sendiri, ibadallah. Nah, tetapi ini tidak mungkin ya, karena sekarang Israel itu sudah ideologinya Zionis. Itu kata Benjamin Bet Hallamy, seorang akademis yang mengajar di universitas-universitas Israel. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di sini BOP ini bagaimana lucu yang dinakodai oleh Donald Trump. Ya, bagaimana dulu tahun 2017 Donald Trump sendiri mengatakan ya, bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem atau kalau kita bilang Al-Quds, ya, baik barat maupun timur, sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem atau ke Al-Quds. Ini menunjukkan bahwa Trump tidak punya sikap yang baik terhadap rakyat Palestina. Maka dari itu, pembentukan Dewan Perdamaian bikinan Donald Trump ini bukanlah upaya menciptakan perdamaian yang sesungguhnya, tetapi untuk mengokohkan penjajahan. Untuk mengokohkan penjajahan yang sesungguhnya. Ya. Dan ini terbukti belum lama bagaimana Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang yaitu Iran, yang berujung syahidnya pemimpin tertinggi Iran
Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Tetapi meskipun syahidnya Ayatullah Ali Khamenei terbunuh, namun tidak menyurutkan semangat perlawanan rakyat Iran terhadap Amerika Serikat dan Zionis. Namun mereka tambah semangat semangat dalam menghadapi yaitu Amerika Serikat dan Zionis Israel. Bahkan ini menjadi ajang persatuan umat muslimin untuk sama-sama membela Iran dan Palestina untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel tanpa melihat madhab, karena musuh kita hanya satu, yaitu mereka, orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Dan yang kedua, di antara psikologis dan tabiat mereka adalah kebencian dan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin. Mereka tidak suka sekiranya kaum muslimin memperoleh kebaikan atau kondisi kaum muslimin menjadi baik. Jika kaum muslimin mendapatkan kebaikan, mereka pun berbuat jahat dan merasa kesakitan. Jika kaum muslimin didera keburukan, maka mereka pun senang dan gembira. Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 118 sampai 120. Lalu yang ketiga, bagaimana Al-Quran, analisa Al-Quran tentang mereka para pembenci-pembenci Islam, ya, ketika mereka menghasut kepada kaum muslimin, mereka ingin berbuat makar, berbuat jahat kepada kaum muslimin. Yang menarik, yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan bahwasanya apa upaya jahat yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, ingin memeranginya, ingin membuat tipu daya, pada ujung-ujungnya berujung mereka gagal untuk menghabisi kaum muslimin. Dan mereka para pembenci Islam akan selalu mengira bahwa mereka akan menghancurkan kaum muslimin, tapi itu sebetulnya mereka nggak bakal mampu, ibadallah. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yauma yabisal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawni. Pada hari ini mereka orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agama kalian. Fala takhsawhum, kata Allah, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhsawni, dan takutlah kepadaku. Nah, ini menarik. Allah memberikan jaminan kemenangan kepada kaum muslimin. Kalau kita amati, ini yang sekarang sedang terjadi, mereka pada hakikatnya Amerika Serikat dan orang-orang Zionis itu sebetulnya telah gagal. Mereka gagal dalam memerangi pejuang-pejuang Hamas yang ada di Palestina maupun Iran yang sedang diserang sama mereka. Kegagalan mereka dapat kita lihat bagaimana Trump, Presiden Amerika Serikat, mengira perang ini singkat. Perang ini singkat. Mereka mengira perang ini singkat dan mereka akan menjadi pemenang dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Tapi meskipun syahidnya Ayatullah Ali Khamenei itu tidak membuat mundur para pejuang-pejuang Islam yang ada di Iran, bahkan menambahkan semangat, ibadallah. Begitu juga kalau kita lihat selama 2,5 tahun perang di Gaza antara Hamas serta pejuang-pejuang Palestina yang lainnya menghadapi Zionis Israel, ini mereka kewalahan. Zionis Israel, mereka pada hakikatnya nggak menang. Ya, kita lihat ada yang menarik dikatakan oleh Yair Lapid. Yair Lapid ini pemimpin oposisi dalam sidang Knesset, yaitu pemimpin oposisi di Israel pada tahun 2025 di sidang Knesset. Bagaimana Yair Lapid mengatakan pada bulan Juni kemarin 2025, IDF, yaitu tentara Israel, mungkin terlihat mereka berhasil menghancurkan terowongan-terowongan Hamas atau tempat-tempat persenjataan Hamas. Kelihatannya berhasil, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan ideologi Hamas. Bahkan pasca serangan 7 Oktober, Hamas berhasil merekrut kurang lebih 15.000 pejuang baru, dan faktanya Hamas masih tetap eksis meskipun para pemimpin-pemimpinnya banyak yang gugur. Salah satu juga analisis dari petinggi pertahanan Israel yang bernama Amos Harel, dia mengatakan setiap kali IDF menghancurkan satu jalur utama terowongan Hamas, maka Hamas berhasil membuat dua cabang baru muncul dari arah lain. Nah, ini kita lihat bagaimana pada hakikatnya mereka kalah
baik bertempur dengan pejuang Hamas maupun dengan Iran. Bahkan kalau kita lihat yang sekarang ini luar biasa, Iran tidak segan-segan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Ini di luar dugaan, yaitu Trump, Iran sampai seberani ini. Lalu kita lihat yang ketiga, bagaimana sebetulnya Trump dikecam habis-habisan sama masyarakat Amerika. Bahkan masyarakat sipil Amerika sendiri pun hampir 75% itu tidak setujui dengan pola pikir Donald Trump. Begitu juga bagaimana kita lihat di Israel, di dalam negerinya sudah sedang kacau, ya, yang dimana Benyamin Netanyahu sendiri pun dikecam. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini awal-awal kehancuran dari mereka berdua.